Nah, dalam kondisi sangat panas, biasanya tanaman itu memiliki perlindungan otomatis ya. Ketika dia sangat panas sekali kondisinya atau suhunya sangat panas, maka daun cenderung akan menggulung seperti ini untuk melindungi diri dari proses respirasi yang terjadi pada bagian tubuhnya ya, atau bagian tanamannya. Nah, ini yang menyebabkan tanaman bisa menjadi menggulung seperti ini. Padahal tidak ada gejala serangan hama dan penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar terkait dengan media yang saya gunakan untuk menumbuhkan tanaman tomat di belakang saya ini. Ya, perlu diketahui bahwa media yang kita gunakan untuk menumbuhkan tanaman tomat ini adalah kompos yang berasal dari sisa-sisa bahan organik sampah dapur ya. Ada yang bertanya di kolom komentar ketika saya mereview hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat yang tumbuh di media media kompos ini. Pertanyaannya adalah apakah komposnya dicampur tanah gitu kan. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu nanti kita akan coba membuatkan video khusus ya. Seolah nanti akan saya coba membuatkan urutan-urutan atau langkah-langkah kerjanya untuk membuat media kompos ini ya pemirsa ya. Nah, untuk hari ini sementara sambil menunggu petang, sambil ya nyiram-nyiram dikit sambil kita melakukan perawatan terhadap tanaman tomat ini. Iya pemirsa, intinya yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa tanaman ini tumbuh dan berkembang itu tidak lepas dari fungsi media ya. Oleh karena itu media tumbuh adalah sesuatu yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh para pembudidaya. Jadi kalau misalnya medianya bagus, medianya oke, medianya cukup unsur haranya baik mikro maupun makronya, insya Allah tanamannya juga akan tumbuh dengan bagus ya. Nah kaitannya dengan itu pemirsa, di pertanaman tomat ini memang dari awal kita memang sengaja menumbuhkan tanaman tomat ini di media hasil composting sisa limbah dapur ini, sekaligus kita ingin tahu, waktu itu kan kita pengen tahu dan kita pengen jawaban pasti apakah media ini memang media yang cukup baik untuk digunakan sebagai media tanam. Ternyata dari beberapa tanaman yang kita coba tanam di media ini pertumbuhan cukup bagus. Walaupun memang ini metode pengujiannya itu tidak sesuai dengan standar standar rancangan percobaan gitu ya. Kita tidak detail sampai sana, tetapi dari jumlah tanaman yang kita tanam di sini ada berapa ini? Ada 4 ya. Satu tanaman yang memang agak terlambat pertumbuhannya. Kemudian 3 lainnya itu pertumbuhannya cukup bagus ya. Jadi dari pertumbuhan vegetatifnya, kemudian sekarang sudah memasuki pertumbuhan generatif serta proses berbunga dan mengeluarkan buahnya ini cukup bagus ya. Iya, belum ada tanda-tanda malnutrisi atau kekurangan nutrisi ya. Kemudian kalau melihat secara visual, gejala-gejala serangan hama dan penyakitnya juga sangat minim ya. Nah ini coba dilihat nih. Nah daunnya cukup bersih, walaupun ini agak menggulung sedikit ya, beberapa di bagian daun yang paling bawah agak menggulung begini nih. Ya, setelah saya cek di belakang daunnya tidak ada gejala-gejala serangan kutunya. Nah, kemudian dari referensi dan informasi yang saya dapatkan bahwa gejala daun semacam ini bisa saja diakibatkan oleh beberapa hal pemirsa. Salah satunya adalah karena kondisi lingkungan ya. Bisa karena dia terlalu panas banget, kemudian atau terlalu lembab. Iya, kemudian untuk meyakinkan medianya sempat saya cek dengan menggunakan pH meter ya. Siapa tahu karena pH tanahnya asam atau terlalu basah yang mengakibatkan daunnya seperti ini. Kemudian saya coba cek, ternyata pH-nya normal ya. Ya, kalau kita split ke indikator fertility, ini menunjukkan kondisi media
yang kita gunakan ini ideal ya, ideal banget nih. Posisinya berada di indikator ideal. Jadi ketersediaan hara yang ada di media ini cukup ideal sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita coba nanti terapi menggunakan pemeliharaan penyiraman yang rutin pagi sore gitu ya, supaya kondisi medianya juga bisa stabil ya, tidak membuat tanaman ini menjadi stres. Untuk menaikkan kelembaban lingkungannya, kita bisa siram dengan menyirami seputaran ini ya, seputaran areal pertanamannya. Karena memang kondisi panasnya sangat luar biasa ini di Jogja. Entah kenapa nih hujannya tiba-tiba hilang, kemudian panas banget. Mungkin karena pengaruh ini Gunung Merapi juga sering ini ya, erupsi begitu, jadi panasnya itu luar biasa. Nah, ini juga akan berpengaruh ya sebenarnya terhadap kondisi lingkungan tanaman, sehingga bisa menyebabkan tanaman stres kalau kita tidak melakukan terapi-terapi perawatan yang spesial ya di kondisi-kondisi tertentu seperti ini. Jadi kita coba ini ya, karena ini ditempatkannya di konblok seperti ini, jadi kita coba siram juga ini sekitarnya supaya hawa panasnya tidak terlalu tinggi. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.